Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil bersama saya Willy Prastio. Video pembahasan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang radiator. Nah, radiator merupakan sebuah komponen dari sistem pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan temperatur mesin yang telah terlampau panas atau tinggi, baik pada mesin bensin maupun diesel, itu umumnya menggunakan radiator. Dan pada sepeda motor pula ada beberapa tipe yang menggunakan radiator, dan itu pun sama fungsinya seperti radiator pada mesin mobil, yakni untuk mendinginkan mesin secara garis besar. Oke, kita akan mulai bahas. Seperti yang Anda lihat di sini merupakan gambaran atau skema garis besar mungkin ya, dari mesin. Ini bisa dibayangkan baik mesin bensin maupun mesin diesel. Jadi ini ada piston dan silindernya, dan ini radiator yang biasa Anda lihat di bagian depan mesin. Dan ini flexible hose berupa selang saluran cairan pendingin menuju ke radiator, dan ini selang juga, selang keluar, selang output dari radiator ke mesin. Dan ini termostat secara garis besar kita gambarkan seperti ini saja, termostat. Dan ini water pump, dan ini fan yang Anda pernah lihat pada kendaraan. Fan berupa kipas di bagian belakang radiator, dan bagian yang mengelilingi piston dan silinder ini disebut water jacket. Dan berikutnya ini saluran return, saluran kembali menuju water jacket dari heater. Dan ini saluran masuk dari water jacket menuju heater, dan ini adalah heater. Dan ini fan dari heater. Oke, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa dan bagaimana komponen dari radiator. Nah, Anda lihat di sini sebuah komponen, dan ini adalah radiator. Secara garis besar saya gambarkan seperti ini. Jadi pada radiator terdapat tube yang berupa pipa yang di lintasannya dibelitkan seperti ini, supaya pendinginan dari cairan pendingin yang telah panas dari output flexible hose itu dapat mudah didinginkan oleh radiator. Dan pada sela-sela saluran tube yang dibelitkan seperti ini terdapat fins yang bahannya itu terbuat dari aluminium. Mengapa aluminium? Karena telah diketahui bahwa aluminium itu memiliki konduktivitas panas yang tinggi, sehingga pendinginan dari cairan pendingin yang telah panas dari output mesin itu lebih efektif dan lebih cepat untuk didinginkan. Nah, seperti Anda lihat di sini, tanda panah yang berwarna merah berarti atau menunjukkan cairan pendingin dari dalam water jacket yang telah panas dan masuk ke radiator. Dan pada output radiator itu cairan telah didinginkan, atau dengan kata lain temperaturnya menjadi turun. Nah, selain fungsi dari tube yang dibelitkan seperti ini dan fins yang berada pada celah-celah tube, dari radiator pendinginannya dibantu dengan fan yang berputar menghisap udara dari bagian depan mesin ke belakang. Jadi bukan meniupkan udara ke depan, namun menghisap udara dari depan ke belakang untuk dapat dikeluarkan ke bagian bawah mobil atau ke bagian samping mobil. Selain tube, lalu fins dan fan, pendinginan juga dibantu oleh gerakan mobil yang melaju ke depan, karena bagian
bumper mobil bagian depan itu terdapat rongga-rongga untuk masuknya angin untuk dapat mendinginkan cairan pendingin pada radiator. Selanjutnya kita mulai skema aliran cairan pendingin dari sistem pendinginan. Kita mulai dari radiator. Nah, jadi dari flexible hose, cairan pendingin yang panas mengalir ke dalam radiator, dan dari output cairan pendingin telah turun temperatur dari cairan pendinginnya, dan selanjutnya dipompa oleh water pump. Jadi water pump ini berputar oleh belt yang dipasangkan pada puli. Jadi puli ini di bagian tengah-tengah antara fan dan water pump, dan puli digerakkan oleh bel yang tersambung ke puli bagian crankshaft sehingga water pump dapat bekerja. Dan dari sini cairan yang telah didinginkan masuk langsung ke dalam water jacket untuk dapat mendinginkan mesin, mendinginkan atau menurunkan temperatur dari ruang bakar, silinder dan toraknya. Nah, di sini terjadi konduksi antara panas yang ditimbulkan oleh silinder, dinding silinder dan piston, dan panas ditransfer ke cairan pendingin atau coolant. Dan selanjutnya, jikalau temperatur dari cairan pendingin itu belum mencapai titik maksimum dari temperatur yang diizinkan dalam water jacket, karena di suatu tempat ini terdapat sensor yang menunjukkan temperatur dari cairan pendingin, sehingga pada tipe mobil tertentu termostat fan itu dapat bekerja atau tidak. Itu sesuai dengan sensor dari sensor dari cairan pendingin, sehingga fan dapat bekerja atau tidak itu sesuai dengan temperatur dari cairan pendingin dalam water jacket. Nah, dalam tipe ini temperatur yang belum mencapai maksimum sehingga termostat itu masih tertutup dan cairan pendingin belum dapat masuk ke dalam radiator. Dan pada water pump itu terus bekerja, memompa dan mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh water jacket, terus berputar, dan sehingga pada titik tertentu itu termostat terbuka karena temperatur yang sudah mencapai titik maksimum dari penutupan gerbang termostat, sehingga termostat itu terbuka. Dan ini umumnya pada temperatur 80 hingga 90 derajat dan termostat terbuka, sehingga mengizinkan cairan pendingin untuk masuk ke radiator lewat flexible hose. Dan cairan pendingin didinginkan oleh radiator, selanjutnya disirkulasikan kembali. Nah, jikalau sirkulasi di sini dari cairan pendingin temperaturnya turun kembali, maka gerbang dari termostat ini tertutup kembali secara otomatis. Nah, ini komponen termostat itu bentuknya sedemikian rupa, dengan ini bekerjanya secara mekanik, tidak secara elektronik. Dan ini cukup efektif untuk dapat membantu sistem pendinginan. Dan selanjutnya kita membahas ke sebelah sini. Di sini ada saluran dan di sini ada katup. Ini katup yang diatur oleh switch atau dapat juga tombol dari heater dari dashboard. Jikalau tombol tersebut atau switch tersebut ditekan atau dinyalakan menjadi on, sehingga saluran di sini itu terbuka,
terbuka dan cairan pendingin yang temperaturnya panas itu dapat masuk ke saluran ini dan masuk ke heater. Nah, pada heater itu terdapat fan yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, sehingga pada saat dinyalakan on, fan bekerja berputar dan meniupkan angin ke heater sehingga udara hangat menghembus ke dalam kabin mobil, sehingga dalam mobil terdapat penghangatan dari temperatur kabin. Itu umumnya heater ini digunakan pada mobil yang mobil Eropa atau Amerika yang di sana atau musimnya itu terdapat musim salju atau musim dingin yang temperaturnya cukup dingin di sana, sehingga pada mobil-mobil tertentu itu digunakan heater untuk dapat mendinginkan kabin, dan ini cukup efektif. Namun ini sangat jarang digunakan di Indonesia karena di Indonesia memang tidak ada suhu atau musim yang cukup dingin di sini, sehingga di Indonesia itu umumnya digunakan AC untuk mendinginkan kabin. Oke. Jadi secara garis besar seperti yang Anda lihat di sini. Jadi engine menghasilkan panas atau kalor dan ditransfer menuju cairan pendingin yang berada pada water jacket, dan dari cairan pendingin ditransfer ke radiator, dan pada radiator itu didinginkan dengan udara yang mengalir ke radiator atau dihisap oleh fan untuk mempercepat pendinginan dari cairan pendingin. Dan itulah pembahasan mengenai radiator dari bagaimana cara kerja mobil bersama saya, Willy Prastio.